Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Sri Aprilianti. Video ini akan menjelaskan secara singkat sejarah perpajakan di Indonesia. Sebelum kita membahas sejarah pajak, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu arti pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut majalah pajak.com, sejarah pajak di Indonesia dimulai pada zaman kerajaan. Dikutip dari situs resmi, pada zaman kerajaan hingga penjajahan, pemungutan yang dilakukan atau yang diberlakukan bersifat memaksa. Pada zaman kerajaan, pemungutannya berupa upeti, di mana upeti tersebut diberikan kepada raja sebagai persembahan yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Ada timbal balik dengan rakyat yang membayar upeti tersebut, di mana rakyat mendapat jaminan dan juga ketertiban dari raja tersebut. Bahkan, pada zaman itu beberapa kerajaan juga mengubah sistem perluasan pajak terutama pada tanah perdikan. Pada zaman kerajaan, upeti merupakan instrumen bagi penguasa raja-raja yang merasa lebih kuat untuk menunjukkan, menegaskan, dan juga mempertahankan kekuasaan atas raja-raja yang lebih lemah. Upeti yang dibayarkan secara bertingkat mengikuti hierarki pemerintah dulu. Upeti yang dibayarkan lebih untuk kepentingan penguasa dan agar membayar secara aman. Dan sekarang masuk pada masa kolonial oleh Belanda dan bangsa Eropa, pajak mulai dikenakan. Pajak yang diterapkan itu seperti pajak murah, pajak usaha, sewa tanah, maupun pajak yang diberikan pada para pedagang. Itu diberlakukan pada tahun 1839, adanya sistem itu membuat masyarakat merasa berat dan terbebani. Apalagi tidak ada kejelasan dan banyak penyelewengan oleh pemerintah pada waktu itu. Pada tahun 1985, pemerintah kolonial Belanda membedakan besar tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak. Seperti pemerintah memberlakukan kenaikan pajak tinggal untuk warga Asia menjadi 4%. Dan sekarang masuk pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, pajak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang BPUPKI. Pasal itu berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan pada undang-undang. Pada masa ini, pajak sudah dibuatkan undang-undang. Meski sudah dituangkan dalam undang-undang, tapi pemerintah belum dapat mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur tentang pajak. Ini disebabkan terjadi agresi militer Belanda dan membuat pemerintahan Indonesia dipindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta. Mengapa pemerintahan Indonesia saat itu dipindahkan? Jadi, pemerintah Indonesia saat itu dipindahkan karena roda pemerintah dan pembiayaan pengeluaran seluruh negara harus tetap dijalankan. Lalu, pemerintah mengadopsi beberapa aturan tentang pajak peninggalan pemerintah kolonial. Adapun tantangan pajak yang masih dihadapi saat ini. Pajak adalah aspek penting dalam pembangunan negara, tetapi saat ini masih menghadapi beberapa tantangan. Keadilan dalam penerapan pajak sering dipertanyakan, terutama antara individu berpenghasilan tinggi dan rendah. Transparansi dalam penggunaan dana publik juga perlu ditingkatkan agar masyarakat percaya pada sistem perpajakan. Selain itu, kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak belum sepenuhnya tercapai, terutama bagi usaha kecil. Penerapan pajak pada ekonomi digital masih menjadi tantangan, di mana banyak perusahaan besar dapat menghindari kewajiban pajak. Untuk itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak dan manfaatnya sangat penting. Dengan mengatasi isu-isu ini, sistem perpajakan dapat menjadi lebih efektif dan adil.
Jika pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengatasi isu-isu ini, maka sistem perpajakan dapat lebih efektif dan bermanfaat bagi semua pihak.